Ya, yang masuk baru 14, ditunggu, sudah saya absen yang masuk. Ini yang baru masuk, IB Anom, Naranda, Trisna. Naranda nomor absen 20. IB Anom 12. Trisna 33. 17, ayo ditunggu 20 saya mulai. Waktunya hanya 40 menit. Ayo, ayo. Sudah, karena sudah beberapa detik ini tidak ada yang masuk lagi. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, videonya dinyalain anak-anak ya. Tetap semangat dan sehat selalu ya. Tetap dijaga kesehatannya. Coba ini kita akan melanjutkan pada materi data berkelompok. Kalau kemarin saya mau mencoba mengingatkan ke masa lalu dulu ya. Pada yang kemarin itu ya, pada pertemuan yang pekan lalu ya, itu data tunggal. Saya mau tanya, bagaimanakah rumus secara matematik untuk mencari rataan hitung? Nah, ada yang bisa mau mencoba? Harus bisa. Ya, rataan hitung. Rataan hitung. Ya, gimana? Atau min secara matematika? Ayo, siapa yang mau jawab? Coba diangkat tangannya. X1. Gimana? X1. Ya, lain X2. yang angkat tangan. X1 plus X2 plus X2 plus titik-titik sampai plus XN ya. per N. Ya, betul, 100 lain ada tambahan nilai. Sekarang kalau Emboy. Sekarang kalau yang baru masuk Emboy nomor berapa? Boy. 18. Siapa lagi yang baru masuk yang baru saya tadi? Saya tadi sudah di absen, Bu. Halen, Kevin, Ardito. Kasih nomor dong biar enak saya. Halen, Kevin, Ardito. Saya Bu Ani. Ya. Saya Bu Ani Sampun. Saya Brilianto. Ya, absen 21, Bu. 21 Muhammad Brilianto ya, yang baru ya. Ya. Rizky, nah nanti aja terakhir saya lanjutkan absennya biar tidak mengganggu konsentrasi. Kemudian saya mau tanya, kalau D3, desil yang ketiga, gimana? Desil yang ketiga. Lain. Lain lagi. 3 dikali X3 plus 1 per 10. Bukan X3, X apa? Oh. Kenapa, Bu? Bukan X3, X apa? Betul, 3 per 10 kali XN plus 1. N-nya dikali. Ya, 100 ya. Nah, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pada data yang berkelompok. Ya. Bentar. Ini ada temanmu join ini. Ini, data berkelompok. Sekarang penyajian data secara berkelompok. Kalau kemarin sudah penyajian data secara data tunggal, kemudian tata letak dari sebuah data, sekarang kita akan melanjutkan yang agak sedang tingkat kesulitannya. Penyajian data berkelompok. Sebelum ini sudah ada data yang matang, sudah dalam bentuk kelompok. Nanti kalian ada data mentah yang harus kalian sajikan dalam bentuk kelompok. Nah, bentar, ini temanmu mau masuk. Nah, penyajian data secara berkelompok, ya nanti ini akan saya share. Sama yang kemarin belum saya share ya, belum sempurna masalahnya. Nah, iya, Bu. Ini, penyajian data berkelompok yang pertama adalah dengan tabel distribusi frekuensi. Nah,
ini, misalkan ini adalah tabel distribusi frekuensi nilai dari ulangan matematika kelas 12 MIPA 5. Yang mempunyai nilai 31 sampai 40 itu ada 3 anak frekuensi. Frekuensinya ada 3. 41 sampai 50 ada 5 anak dan seterusnya. Ya. Kemarin sudah diberitahu kalau cara bodoh-bodohan atau cara gampang-gampangan kalian lupa rumusnya, misalkan ini 5 jari. Nah, 5 jari, data yang ketiga atau titik tengah itu adalah data yang ketiga. Nah, seperti itu. Sekarang ini bagaimana cara mencari titik tengah? Sebelum kita tahu rumusnya, kita menganalogkan dulu. 31 sampai 40 itu ada berapa banyak data? Cara gampang-gampangannya dihitung secara manual, nanti ada rumusnya. 10. Ada 10. Nah, cara 10. gampang-gampangan begini, 31, 32, 33, 34, kita hitung secara manual. Ya, itu ada 10. Berarti titik tengahnya, ya, titik tengahnya kalau data yang ke-10 itu adalah gimana? 3,5, 3 lebih. Bukan 3 lebih, berapa? 11 dibagi 2. Kan begitu. 5,5. Iya. Nah, itu data yang ke-5,5. Berarti data yang ke-5 ditambah data yang ke-6 dibagi 2. Sehingga ini titik tengahnya adalah 35. Ini saya tulis di sini ya. Sebentar. Nah, ini tadi kita sudah tahu bahwa data titik tengahnya adalah 5,5. Data yang ke-5 ditambah data yang ke-6 dibagi 2. Data yang ke-5 berapa? Kita hitung. 31, 32, 33, 34, 35. 35 tambah 36. Nah, pinter. 35 ditambah 36 dibagi 2. Ya. Sama dengan 35,5. Nah, sama dengan ini. Nah, untuk yang seterusnya tidak perlu kalian menghitung seperti ini. Nah, cukup kita melihat dari sini. 31 ya. 31 ini ke sini. Nah, itu ditambah berapa? 4,5. Iya kan? Ya. 31 menjadi 35,5 itu ditambah 4,5. Langsung kalian melihat dari sini. 41 ditambah 5 tambah 4,5 menjadi 45,5. Ini juga begitu. Menjadi berapa nanti di sini? 55,5. Sudah. Dari kalian bisa melihat dari situ. Dari sini juga bisa dilihat. Nah, tinggal tambah 10 kan begitu. Ya. Ini ke sini 10, ini ke sini. Nah, banyak 10. Jalan menuju Roma. Bisa dipahami? Nah, ini 45,5 dan seterusnya. Nah, sekarang ini akan saya hapus dulu biar tidak mengganggu. Nah, sekarang kita akan mengetahui nama dari masing-masing dari masing-masing tabel distribusi frekuensi ini namanya apa, ini namanya. Sekarang kita lihat. Ini disebut dengan kelas yang ini. 31 sebentar pointernya. Bentar ya. Nah, 31 sampai 40 itu disebut dengan kelas pertama. Ini kelas kedua, kelas ketiga. Sehingga tabel distribusi frekuensi ini ada berapa kelas? 6 kelas. 6 kelas. 31 ini itu adalah batas bawah kelas. 40 adalah batas atas kelas pada kelas pertama. Saya tanya sekarang. Lainnya, saya ingin tahu yang menjawab adalah yang laki. Tak goleki sing lanang.
Gung Dwiko, tampakkan wajahmu. Gung Dwiko. Ya. Coba saya mau tanya, batas bawah mana Gung? Gung Dwiko. Batas bawah kelas ketiga. Loh, Gung Dwiko kok hilang? Ada, Bu. Ayo Gung, tampakkan wajahmu. Jangan kok Bu Ani ngomong ngotot-ngotot, mbok tinggal tidur. Ayo Udah Gung. ini, Bu. Mana? Kok enggak kelihatan ini? Ayo Gung, jawaban Gung. Ya. Kelas ketiga batas bawahnya 51. Nah, batas atasnya? 60. 60, ya pinter. Nah, sekarang ada istilah lagi yang disebut dengan batas tepi. Ada kata-kata tepinya. Nah, tepi itu 31 ini dikurangi 0,5 menjadi 30 ya, 0,5. Ini adalah tepi bawah kelas pertama. Kalau tepi atasnya berapa tepi atasnya? Tepi atasnya adalah 40,5. Itu adalah tepi atas pada kelas pertama. Wes, coba sekarang Firman. Bu? Apa? Kenapa tepinya pakai 0,5, Bu? Kenapa tepinya pakai 0,5? Ada yang bisa bantu menjawab? Ada, Mbak. Nah, begini. Ini nilainya selisih antara data pertama dan data kedua itu adalah satu bilangan bulat. Ya, satu bilangan bulat. Maka rumusnya untuk mencari tepi itu adalah satu satuan dibagi menjadi 2, 0,5. Sehingga tepi bawah kelas itu adalah batas bawah kelas dikurangi dengan 0,5. Ya, itu udah rumusnya. Ya. Sekarang, ayo, saya tadi menunjuk sama Firman Febri. Ya, Firman Febri, coba dicari tepi kelas keempat. Tepi kelas keempat. Firman, kemana anaknya? Firman. Oh, enggak ada kan? Halo. Firman. Halo, halo ya. Bandung. Coba halo. Dijawab itu. Tepi bawah kelas keempat. Firman. 70,5. Berapa? 70,5. Kelas keempat. Ini kelas pertama, kelas kedua, kelas yang pintar 70,5. Ya, bisa dipahami? Nah, sekarang ini di PPT-nya sudah saya tambahkan. BB itu adalah batas bawah. Bukan bau badan loh ya. BA itu adalah batas atas. Ya, TB tepi bawah. Kenapa 0,5? Karena data kita itu intervalnya 31, 32 bilangan bulat satuan. Ya, satu satuan dibagi 2. Nanti kalau datanya kita itu adalah berupa bilangan pecahan, ya bilangan pecahannya itu dibagi 2. Ya. Sekarang kita lihat lagi. Oh, enggak kelihatan. Kelas, sekarang ini, kelas interval pertama. Kelas interval, apa yang dimaksud dengan kelas interval? Itu ada, atau interval kelas. Atau mungkin dalam literatur yang lainnya, itu disebut dengan panjang kelas. Ya, banyak istilah yang harus kalian pahami. Ya, ada interval kelas, ada panjang kelas. Panjang kelasnya ini berapa? Panjang kelas pada kelas pertama itu adalah 10. Pada kelas 2 juga 10 harus sama. Cara menghitungnya, kalau kalian lupa rumusnya, gampang. Bagaimana? Ya dihitung secara manual. Saya yakin interval kelas itu tidak terlalu banyak.
Cara bodoh-bodohan dihitung aja 31, 32, 33 dan semua jumlahnya adalah 40. Kalau secara rumus seperti ini. Nah, ini adalah titik tengahnya. Ya, yang sudah kita bahas sejak awal tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Kalau tadi itu sudah ada tabel-tabel distribusi frekuensi, kalian sudah tahu istilah-istilah yang ada di dalam tabel distribusi frekuensi. Sekarang bagaimana cara menyusun sebuah data, itu data mentah dibentuk menjadi sebuah tabel atau disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya. Yang pertama adalah menentukan ring. Nah, apa ring itu? Nah, dianalogkan ring itu apa ya? Kalau secara bahasa ya ring, jangkauan data. Kalau secara matematika nanti ada jangkauan data. Nilai maksimal dan nilai minimal. Ya, ring itu adalah nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Kita tentukan ringnya dulu. Disimbolkan dengan R. Yang kedua, menentukan banyaknya kelas. Dengan rumus apa? Banyaknya kelas dihitung dengan aturan Straggers. Ya, yang disimbolkan dengan K. K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Saya mau tanya, N itu apa? Ada yang bisa membantu menjawab? N itu apa? Nilai maksimal. Nilai maksimal. Banyak data, banyak data. Ya, pinter, banyaknya data. Ya, N itu adalah banyaknya data. Menentukan panjang kelas. Setelah kita menentukan banyaknya kelas, kita akan menentukan panjang kelas atau interval kelas. Di literatur yang lainnya itu bisa disimbolkan dengan P atau terkadang di literatur yang lain disimbolkan dengan C atau I. Nah, tergantung literaturnya. Di internet kalian bisa browsing, ada yang menyimpulkan dengan panjang kelas itu ada P, ada yang interval kelas, ada yang C. Ya. Nah, P, panjang kelas, adalah ring dibagi dengan banyaknya kelas. Nah, ringnya itu nilai maksimal dikurangi dengan nilai minimal, K-nya itu dengan aturan Straggers. Nah, kemudian baru menentukan interval kelasnya. Setelah menentukan interval kelasnya, membuat tabel distribusinya. Sekarang kita lihat caranya. Ini ada data mentah. Langkah yang pertama, data ini harus diurutkan menghindari kesalahan. Ya, data ini diurutkan. N-nya berapa N-nya? 95. N-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Berapa N-nya? 30. Ya. Kemudian kita menentukan ringnya, R-nya. Nah, R-nya tadi apa? Nilai maksimal. Nilai maksimalnya berapa? 98. 97. 97 apa 98? 98. Oke, coba dihitung. Saya tunggu. Ring maksimal dikurangi minimal. Minimalnya 71. Minimalnya 71 apa 72? Oh, 71 ya. 71. Nah, berarti berapa di sini harusnya? 27. Hah? 27. 96. 98 dikurangi 71. 98 dikurangi 71. 1 sama dengan berapa? 27. Ya, wes. K-nya. K1 plus 3,3 log 30. Udah itu, udah. Log 30 harus dilihat di dalam tabel atau pakai kalkulator. Ya, 30 log. Macam-macam caranya kalkulator. Ada shift log 30, tergantung jenis kalkulatornya. Ya, 33 kali 1
ya. Bentar, ini kok hang laptop saya. Waduh, Rek. Dengar ya, suara saya masih ya. Benar. Nah, ini kenapa harus dibulatkan ke atas? Karena ini 0,8. Ya. Nanti kalau 5,4 kita bulatkan ke bawah, sehingga ini kita bulatkan ke atas. Panjang kelas, ringnya tadi berapa? 27 ya? Iya. Coba 27 dibagi 6. 4,5. 4,5. Tetap kita bulatkan ke atas. Ya. Menentukan interval kelas. Menentukan interval kelas, berarti kamu menentukan misalkan ini nilai yang terendah tadi berapa? 71. Nah, panjang kelasnya ketemu 5. Berarti kita mulai dari 71. Dihitung, ini tangan saya kelihatan enggak? Aduh, keseliu, Rek. 71, 72, 73, 74, 75. Berarti ini pertama, interval pertama 71 sampai dengan 75. Wes, coba diorek-orek, saya tunggu. Diorek-orekanmu, nanti ditunjukkan di kameranya. Ini Rahyan baru masuk, selamat datang. Kok terlambat banget. Ya. Ardito, halo. Ardito, coba Halo. nanti yang menunjukkan Ardito deh. Ya. Heng, Mila, heng. Malah heng ini sama ini. Bentar ya, Rak ya. Kok tiba-tiba heng ini laptop saya. Nah. Nih, udah saya bantu. Udah seperti ini kalian? Coba Ardito, saya kepingin tahu rata-ratanya. Ayo dinyalain itunya, videonya. Nah, gitu dong. Ya. Langsung dicari XI-nya juga sekalian. Karena kita akan menghitung rata-ratanya. Udah? Ya, saya anggap sudah selesai semua. Ya, ini waktunya terbatas Zoom-nya. Sekarang kita lihat. Kita akan mencari setelah terbentuk tabel distribusi seperti ini, tabel frekuensi, ya. 71 sampai dengan 75, nilai yang mendapat 71 sampai dengan 75, 4 anak. Dengan nilai tengah atau titik tengahnya adalah 73. Nah, ini 78. Bisa ya cara mencari titik tengah? Bisa. Nah, bisa, pinter. Kita cek ini adalah jumlahnya 30, harus 30. Karena banyaknya data tadi adalah 30. Sekarang kita akan mencari rata-ratanya. Nah, cara mencari rata-rata adalah 4 dikalikan 73. Ditambah 4 dikalikan 78. Iya. Dan seterusnya sampai 2 dikalikan 98. Wes, coba dicari. Itu cara mencari X bar atau rataan atau rata-rata hitung. Ya. Coba, ada yang udah ketemu. Ramsen baru masuk. Aduh, enggak apa-apa ya. Ketiduran, ta?
temannya sudah nggarap, kowe gak nggarap. Ayo, ketemu berapa? Ada yang bisa menjawab? Belum, Bu, masih ngitung. Oh, masih hitung ya. Nanti tak ajarin cara ngitung cepatnya. Kayak nggak nono gimana? Woi, heng woi. Heng teman Mas. Ini. Kalau secara bahasa matematika seperti ini. Kalau pada data tunggal ya, itu tanpa F. Nah, biar tahu perbedaannya. Karena kalian nanti di perguruan tinggi itu simbol-simbol matematik, salah. Maunya pakai ini. Pakai 85,6, Bu, rata-ratanya. berapa? 85,6. Iya, pinter. 85,6. Siapa tadi yang jawab? Noval. Noval ya, Noval. Absen berapa, Le? Absen 23 yang baru. Oh iya, Noval Alianda ya. Terus nih, ini secara matematik X bar sama bedanya dengan data tunggal ini. Time out meh. Nah, agak ngebut saya. Ini bedanya dengan kalau data tunggal tidak ada FI-nya, di sini N. Kalau di sini jumlah daripada FI, jumlah daripada frekuensinya. Nah, secara matematik ditulis seperti ini. Paham ya? Nah, sekarang saya akan nanti aja terakhir cara cepat menghitung rataan hitung. Nanti diingatkan saya. Ini mau masuk ke modus dulu. Ya. Modus ya. Ini kemarin apa modus itu? Nilai yang sering muncul. Nah, coba kita lihat. Nilai yang sering muncul ada pada kelas keberapa? 4. Kelas keempat, saya beri tanda ini. Nah, kelas keempat. Ya. Rumusnya, modus adalah LO tepi kelas modus ditambah D1 per D1 plus D2 dikalikan K. Ini mutlak harus dihafalkan. Ya. Kalau ini hafal nanti yang lainnya mengikuti. Matematika seringkali mengatakan saya ada yang rumus mutlak harus dihafalkan, ada yang dianalogkan. Ya, ini salah satu yang mutlak harus dihafalkan. Kelas modus ada di sini. Nah, LO tepi kelas modus. Berapa tepi kelas modusnya? 85,5. 85,5. Pinter. Ditambah D1. D1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan atasnya. Nah, frekuensi kelas modus 8 dikurangi dengan kelas atasnya 5. Berarti 8 dikurangi 5. Ya, dibagi, nah, ini sama. D1, 8 dikurangi 5, 3. Kemudian D2-nya itu adalah apa? 8 tambah 7. 8 dikurangi 8 kurangi 7. Batas kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas yang ada di bawahnya. Berarti ini dikalikan K. K itu adalah panjang kelas. Nah, K itu adalah panjang kelas. Panjang kelasnya berapa? Dihitung aja secara manual. 5, 71, 72, 73, 74, 75. Berarti 5. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Bisa, wes dihitung. Nah, sama dengan nanti kita akan mencari ya. Nah, itu kelas modusnya ya. Setelah dihitung ternyata kelas modusnya
itu 85,5 ditambah 3,75. 8 ini hasilnya. Ya, agak ngebut saya. Sekarang mencari kuartil. Nah, ini dianalogkan dengan data tunggal. Tadi modus sudah hafal. Nah, sekarang sama. Kenapa ini dibagi dengan 1/4? Karena ini mencari Q1. Ya, kuartil data dibagi dengan 4. Maka di sini 1/4. Apa yang dimaksud dengan FK? FK itu adalah frekuensi kumulatif. Kalau ada kata-kata kumulatif, itu artinya dijumlah. Ini, kita coba lihat. Kelas pertama, frekuensinya 7. FK-nya 7. Kelas kedua, frekuensinya 4. Frekuensi kumulatif 8 itu dari 4 ditambah 4. Karena kumulatif dari kelas pertama ditambah kelas kedua. FK ini berasal dari mana? Dari 8 ini, karena 8 itu penjumlahan dari kelas pertama dan kelas kedua ditambah kelas ketiga. Nah, bisa dipahami? Bisa. Nah, 13 ini berasal dari mana? Nah, 5 ditambah 8. ini, iya. 21 tambah 7, 28, 28 tambah 2, 30. Ini jumlahnya harus sama dengan ini. Kalau tidak sama berarti salah menghitungnya. Ya. Sekarang kita akan mencari kuartil pertama. Kalau kuartil pertama bisa, kuartil selanjutnya pasti bisa. Kita lihat. Kuartil 1. Kita menghitungnya anunya saya kursornya hilang, Rek. Oh, ini dia. Dari sini. Nah, dari sini dulu 1/4N. 1/4 kali N-nya berapa? 30. 30 dibagi 4 ada berapa? 7,5. Nah, 7,5. 7,5. Maka 7,5 itu ada di mana? Ada di sini. Ini kelas Q1. Dilihat frekuensinya ini. Frekuensi kumulatifnya 7,5 ada di sini. Maka L1 kita melihat pada kelas ini. Kelas yang kedua. Bisa dipahami dari sini? Saya ulangi lagi. Yang pertama bisa dikerjakan itu ini dulu, 1/4N. Ketemu 75, 7,5. 7,5 ada pada kelas kedua. Ini kelas kedua. Maka L1-nya, L1 tadi apa? Tepi. Ya, tepi kelas kuartil pertama. Maka berapa tepi kelasnya? 7,5. Ditambah 7,5. Min FK. FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelumnya. Berarti karena Q1 ada pada kelas kedua, maka FK-nya adalah ini, 4. Ya. Dibagi dengan FI. FI adalah frekuensi pada kelas I. Ini FI-nya kebetulan nilainya 4, kan begitu? Ya. Dikalikan dengan P, panjang kelas. Panjang kelasnya kursornya hilang meneh kupuh waktu ini mau habis. Bisa dipahami dari sini? Q2, saya mau tanya, Q2 ada pada kelas yang keberapa? Saya tidak mau hitungannya, pemahamannya dulu. Q2 ada pada kelas keberapa? Yang dilihat dari apanya kalau Q2? Halo anak-anak. 4. Kelas ketiga.
Q2. 4. Kelas keempat. Kenapa kelas keempat? Soalnya 15 di antara 21 sampai 21. Soalnya 15. Pertama yang kita kerjakan yang ini. Kalau Q2 otomatis rumusnya ini menjadi setengah N. Setengah N, saya tulis di sini. Setengah N, setengah kali 30, 15. Ya, 15 ada pada kelas keberapa? Ini. Keempat. Ya. Benar, Bu. Saya nggak paham ya, Bu. Mulai Kenapa agak kok bisa rumit. setengah, Bu? 15 ada di sini. Berarti Q2 nanti terletak pada kelas keempat. Ya. Nah, itu 2/4 tok ya. Bisa difahami? Nah, sekarang saya mau tanya Q3 nanti ada pada kelas keberapa? Kelas kelima. Kelima, betul. Kelima. Ya, bisa difahami ya. Coba kita lihat. LI adalah batas tepi kelas, FK frekuensi kumulatif sebelumnya, P adalah panjang kelas. Nah, itu. Oh, ini ya kurang ke sono ya. Ini anunya kurang, enggak apa-apa, Win. Ya, nanti. Q2. Q2 terletak pada kelas keempat. Bisa difahami dari sini? Coba. Bisa.